Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah walaupun hanya melalui online, dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita dimanapun kita berada. Baiklah saudara, marilah kita menyediakan hati kita untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kesempatan ini kami boleh duduk di kaki Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Bapa, berbicaralah di tengah kami saat kami mendengar firman-Mu, dan berikanlah kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah hargai Alkitab Anda, yang didasari daripada 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan saya akan baca di sini 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dalam terjemahan baru. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak buku-buku yang menarik untuk dibaca, buku-buku yang bagus dibaca, dan buku-buku yang menambah banyak pengetahuan kita. Tetapi saudara, hanya ada satu buku yang mengajarkan tentang keselamatan, tentang hubungan intim dengan Allah, dan tuntunan ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini. Apakah itu? Itulah dia, Alkitab. Nah saudara, apakah itu Alkitab? Alkitab itu adalah buku yang mengandung intipati firman Allah. Nah, apakah itu firman Allah? Firman Allah adalah perkataan dan perintah-perintah Tuhan. Jadi, dalam firman Tuhan ini terkandung di dalam Alkitab, kita akan dapat mengenal siapa itu Allah, dan kita akan dapat memahami apakah kehendaknya dan rencananya untuk umat manusia. Jadi saudara, bagaimanakah firman ini disampaikan kepada manusia? Nah saudara, firman Tuhan ini disampaikan kepada manusia dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama adalah melalui tulisan-tulisan yang ditulis oleh para nabi, raja-raja, dan juga rasul serta murid Tuhan Yesus sendiri. Dan saudara, memang jelas bahwa Alkitab ini ditulis oleh manusia, tetapi sepanjang pengerjaan penulisan Alkitab itu adalah karena dorongan Roh Kudus yang diilhamkan oleh Allah. Nah, perkataan diilhamkan oleh Allah di dalam bahasa Yunani itu dimengertikan adalah dinafaskan Allah. Jadi dalam arti kata yang lain, diilhamkan berarti Roh Kuduslah yang bekerja di dalam akal budi manusia. Ketika hamba-hamba Tuhan itu menulis Alkitab, Roh Kuduslah yang bekerja di dalam akal budi mereka, sehingga apa yang mereka tulis itu merupakan penyataan dan juga kehendak Allah sendiri. Dan itulah firman Allah. Jadi saudara, ini bermaksud Allah lah yang menjadi penulis buku ini, Alkitab. Allah lah yang menulis apa yang ada di dalam Alkitab ini. Tapi Allah memakai manusia untuk menerjemahkannya di dalam bahasa manusia. Dan Allah lah yang berkarya melalui Roh Kudusnya di dalam firman Tuhan. Jadi saudara, mengapakah Alkitab ini tidak 66 kitab di dalam Alkitab ini tidak turun dari surga,
ke bumi dengan lengkapnya tanpa manusia perlu menulis dalam budaya, dalam konteks tersendiri dan juga dalam zamannya. Mengapa? Mengapa kita tidak turun langsung dari surga? Karena saudara, Allah kita adalah Allah yang suka sebuah proses. Supaya saudara, apa yang Allah perkatakan di dalam firman-Nya itu sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan dan juga sungguh-sungguh dihargai. Dan supaya juga manusia dapat melihat bagaimana Allah bekerja di sepanjang zaman melalui penulisan-penulisan para hambanya. Dan saudara, apa yang ditulis oleh para hamba Allah yang menulis Alkitab ini, Allah memelihara setiap perkataan yang ditulis di dalam Alkitab. Dan Allah juga menepati janji-janjinya apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Buktinya, saudara, pada waktu perjanjian lama, para nabi itu menubuatkan bahwa Yesus akan datang. Dan ini sungguh-sungguh betul digenapi di dalam perjanjian baru. Dan bagaimana para nabi ini tahu bahwa Yesus akan datang? Nah, saudara, Allah lah yang memberikan mereka wahyu. Allah yang menyingkapkan rahasia tentang kebenaran-kebenaran ilahi, tentang kehendak Allah dan tentang rencana Allah, sehingga kan mereka diberi penglihatan dan Allah berbicara langsung kepada para nabi untuk memberitahu kepada umat manusia bahwa akan ada penyelamat yang akan datang. Lihat saudara, bahwa Allah bertanggung jawab terhadap isi kitab itu sendiri. Apa yang ditulis di dalam perjanjian lama itu berkesinambungan dan digenapi di dalam perjanjian baru. Dan ini yang pertama. Yang kedua, firman itu diberikan kepada kita, kepada manusia melalui inkarnasi Allah, yaitu Allah menjadi manusia turun ke dalam dunia orang berdosa melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman itu sendiri. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini bermaksud bahwa Yesus adalah Allah. Sekarang firman itu turun dari surga yang mulia, turun ke dalam dunia orang berdosa, dan firman itu sendiri, yaitu Yesus, berkata-kata kepada manusia dalam bentuk bahasa manusia yang mudah dimengertikan. Saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Di dalam perjanjian lama, firman itu adalah apa yang Allah katakan kepada para nabi sebagai perantaraan untuk disampaikan kepada umat manusia. Tetapi luar biasanya saudara, bahwa di dalam perjanjian baru, firman itu sendiri yang turun ke dalam dunia, berjumpa dengan manusia dan berkata-kata dalam bentuk bahasa manusia. Itulah Yesus. Dialah firman itu sendiri. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, membunuh itu dikatakan adalah engkau mengambil pisau lalu engkau menikam seseorang, itu membunuh. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, jika engkau membenci saudaramu, maka engkau sudah membunuh. Perhatikan saudara, apakah apa yang Yesus katakan di dalam perjanjian baru dan apa yang Allah firmankan di dalam perjanjian lama itu bertentangan. Allah berkata tentang soal fisik, tetapi Yesus berkata soal tentang hati. Apakah ini bertentangan? Tidak saudara. Tetapi kalau Anda perhatikan, Yesus melengkapi hukum Taurat tersebut dengan memberikan penjelasan yang begitu jelas dan begitu tajam. Jadi membunuh itu bukan hanya melakukannya dalam bentuk fisikal, tetapi juga pada hati. Wah saudara, ini sangat-sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa dialah firman itu yang dari surga turun ke dalam dunia orang berdosa untuk berbicara kepada manusia dalam bentuk bahasa manusia dan memberikan penjelasan dengan lebih mendalam. Wah saudara, jadi setiap apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah firman Allah.
itu adalah perkataan Allah sendiri. Dan perkataan Yesus ini memberikan hidup dan harapan. Sebab itu saudara, Alkitab bukan sekadar buku yang kita baca untuk kita mencari hikmat, untuk menyenangkan hati kita. Tidak saudara. Tetapi Alkitab ini adalah berisi perkataan Allah sendiri yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang tidak boleh diragukan. Nah, saudara, jika Alkitab ini adalah perkataan Allah sendiri, jadi ini bermaksud Alkitab ini dapat dipercayai menjadi penuntun hidup dan iman orang-orang Kristen. Sebab itu saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, kita baca sebentar tadi, itu mencatatkan beberapa manfaat penting mana kitab suci ini berguna untuk apa di dalam hidup kita. Yang pertama saudara adalah Alkitab itu mengajar. Nah, iman kita itu harus selalu kembali kepada Alkitab, karena ukuran untuk menilai dengan benar apakah sesuatu itu diperbolehkan, apakah sesuatu itu berguna, dan apakah sesuatu itu memuliakan Tuhan, dan apakah sesuatu itu dosa ataupun tidak, itu hanya dapat diukur dengan benar melalui Alkitab sahaja. Nah, kita tidak boleh menilai suatu perkara berdasarkan logika manusia atau perasaan semata-mata. Karena saudara, hanya Alkitab saja yang mengajarkan tentang kekudusan yang jelas dan terang. Buku-buku yang lain hanya mengajarkan tentang etika, moral, dan pengetahuan, dan sebagainya. Tetapi Alkitab mengajarkan tentang nilai-nilai ilahi. Nah, contohnya saudara, untuk membuat suatu penilaian tentang apakah kawin sejenis itu boleh atau tidak. Nah, jika kita membuat penilaian berdasarkan logika manusia ataupun perasaan manusia semata-mata, maka kita boleh cenderung untuk membenarkan diri bahwa kawin sejenis itu diperbolehkan. Mengapa? Karena kita berkata bahwa aku punya pilihan yang bebas dan aku tidak mengganggu ketentraman orang-orang di sekelilingku, dan aku tidak membunuh, aku hanya kawin. Dan aku hanya mau menyatakan kasihku kepada pasanganku yang sejenis itu. Saudara lihat, ini adalah penilaian yang salah. Karena jelas Alkitab mengatakan kawin sejenis itu adalah dosa. Dan perkawinan yang diperkenan oleh Allah adalah yang pertama seiman. Dan yang kedua adalah hanya satu istri atau satu suami. Dan yang pastinya harus berlawanan jenis. Jadi di manakah kita mendapatkan ukuran ini? Hanya di dalam Alkitab. Sebab itu saudara, Alkitab ini begitu unggul di dalam kehidupan kita, karena dia mengajarkan kita kepada kebenaran yang tidak diajarkan oleh manusia, oleh hikmat manusia yang terbatas. Tetapi firman ini mengajar kita tentang nilai-nilai ilahi yang mengajarkan kita tentang kekudusan. Dan yang kedua saudara, Alkitab itu menyatakan kesalahan. Nah, hanya Alkitab yang mencerminkan segala kejahatan kita ketika kita membacanya. Ketika kita membaca firman Tuhan itu, kita seperti berdiri di hadapan cermin dan kita melihat kejahatan dan kenajisan betapa berdosanya kita. Dan ketika kita membaca firman itu, Roh Kudus bekerja, maka kita diberikan keinsafan. Kita bertobat daripada kesalahan. Tetapi ramai orang yang tidak mau membaca firman. Mengapa? Karena ada dua kemungkinan. Satu, malas. Yang kedua adalah karena hidupnya tidak beres. Karena setiap kali dia membaca firman itu seolah-olah terus menembak dirinya. Karena ada dosa yang masih ia nikmati. Saudara, berhati-hati. Jika Anda terus hidup dalam dosa dan Tuhan berdiam, Tuhan tidak melakukan apa-apa, sepertinya Tuhan membiarkan engkau harus berhati-hati, karena Tuhan sedang memberikan engkau peluang untuk bertobat.
Jangan sampai Anda menyesal ketika Tuhan bertindak. Tuhan akan mendisiplinkan Anda. Sebab itu saudara, firman Tuhan ini menyatakan kesalahan kita. Karena firman Tuhan ini saudara adalah sangat-sangat tajam. Lebih tajam daripada pedang bermata dua, sehingga yang menusuk amat dalam, sehingga yang memisahkan jiwa dan roh. Dan bukan itu saja, sehingga ia sanggup menembusi sendi-sendi kita dan membedakan pertimbangan dan juga pikiran hati kita. Sehingga kan kita disedarkan, oh betapa aku manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak punya apa-apa, dan aku manusia yang lemah, dan aku sangat memerlukan anugerah pertolongan Tuhan. Itu dia firman, itu dia Alkitab. Dan yang ketiga adalah saudara, Alkitab itu memperbaiki kelakuan kita. Dan kita bukan saja dibongkarkan segala kejahatan kita, segala kesalahan kita, tetapi saudara, firman Tuhan ini juga akan memperbaiki hidup kita. Ketika kita sering merenungkan dan membaca firman Tuhan, maka firman ini akan membentuk karakter kita, membentuk pikiran, membentuk hati kita dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi firman, kita menjadi surat firman yang dapat dibaca oleh orang lain. Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, yang keempat adalah Alkitab itu mendidik orang dalam kebenaran. Hanya Alkitab yang mendidik bagaimana sepatutnya hidup dalam iman, keselamatan, dan hidup berhubungan intim dengan Allah. Hanya Alkitab, buku-buku yang lain tidak mengajarkan. Hanya Alkitab saja saudara. Dan firman Tuhan inilah yang akan menahan kaki kita untuk melangkah melakukan kejahatan. Bukan itu saja saudara, firman Tuhan ini juga akan menahan pikiran, juga hati kita daripada melakukan kejahatan. Wah saudara, luar biasanya firman Tuhan yang diberikan kepada kita, Alkitab yang diberikan kepada kita. Hargailah apa yang kita ada saat ini. Karena saudara, firman Tuhan ini mengajar kita, dan dia menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan dia juga menuntun kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi saudara, saya mendorong kita semua supaya marilah kita menyayangi dan menghargai kitab suci ini, perkataan Tuhan yang ada pada kita. Sayangilah Alkitab Anda saudara. Sedarlah bahwa di tangan Anda memiliki perkataan-perkataan Tuhan yang berasal daripada surga. Dan firman ini saudara, inilah yang akan menuntun dan dapat mengubah hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan kemenangan, hidup yang penuh dengan pemulihan. Di dalam kita menjalani kehidupan di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan dan kepahitan, kita sudah diberi ini saudara. Hargailah. Hanya orang yang tidak bijaksana saja yang tidak menghargai apa yang dia ada di tangannya. Jadi saudara, Alkitab ini bukan sekadar benda mati, walaupun kulitnya ini adalah kertas dan tulisan di dalamnya ini adalah dakwat. Tetapi saudara, intipati di dalam firman ini hidup, karena ini dinafaskan oleh Allah. Allah lah yang menafas, ya Allah lah yang mengilhamkan para penulis dengan hikmat Roh Kudus. Sehingga apa yang ada di dalam ini merupakan penyataan Allah sendiri dan perkataan Dia. Sungguh luar biasa saudara. Mengapa kita perlu menyayangi Alkitab? Karena isi di dalam Alkitab ini mengandungi benih iman yang akan menghidupkan kita. Tetapi saudara, tidak hanya cukup kita sayang Alkitab, saya kita simpan di tempat yang baik, lalu kita tidak baca. Memang betul, ketika kita menerima suatu Alkitab, kita perlu jaga dengan baik. Kalau boleh kita balut, kita simpan di tempat yang selamat, tidak simpan di tempat yang sembarangan. Betul, itu cukup baik. Tapi saudara, Alkitab diberi adalah supaya kita baca. Dan
cara Anda, saudara, untuk menghargai suatu benda yang diberikan kepada Anda, itu adalah menggunakannya dengan semaksimumnya sampailah ia tidak dapat digunakan lagi. Melainkan itu perhiasan, ya perhiasan kita hanya simpan dia. Tetapi saudara, Alkitab ini bukan perhiasan. Alkitab diberi supaya digunakan dengan semaksimumnya, diberi supaya kita baca dengan semaksimumnya, untuk kita mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan, dan kehidupan orang-orang benar di dalam firman-Nya. Jadi saudara, orang yang kelakuannya bersih, pikirannya bersih, hatinya bersih, itu karena hidupnya itu selalu dekat dengan Alkitab. Bukan setakat dekat, tetapi dia baca. Bukan setakat dia baca, dia merenungkan. Bukan setakat dia merenungkan, tapi dia menghidupi firman itu. Tujuan kita baca Alkitab, saudara, bukan hanya sekadar kita menambah pengetahuan. Memang betul pengetahuan kita tentang Tuhan itu perlu berkembang, itu betul. Tetapi saudara, lebih daripada itu, kita membaca firman Tuhan supaya ketaatan kita kepada Tuhan itu semakin bertambah, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan inilah yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudara, kita di sini di Asia atau di Sabah ini, kita masih muda untuk mendapatkan Alkitab. Tetapi di beberapa negara yang tertentu, mereka itu susah sangat mendapatkan Alkitab. Alasannya adalah karena sekatan daripada pemerintah, dan juga kemiskinan, atau juga karena mereka jauh tinggal di bahagian pedalaman yang kurang mendapat akses yang baik. Dan sekarang saudara, kita sangat cukup selesa dan senang mendapatkan Alkitab. Kita diberi secara percuma. Dan kalaupun kita tidak memiliki sebuah Alkitab buku, tapi paling tidak kita masih boleh memilikinya di dalam smartphone kita, di dalam telepon kita. Wah saudara, kita sangat beruntung memiliki Alkitab. Tetapi di beberapa negara yang lain, mereka kasihan, mereka sangat merindukan Alkitab, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Saudara, ada satu video yang saya melihat, seorang pemuda Afrika yang timpang. Dia diberi pilihan sama ada dia mau menerima Alkitab, uang, ataupun makanan. Tetapi yang mengejutkan saudara adalah pemuda ini lebih memilih Alkitab berbanding uang dan makanan. Walaupun keperluan terbesar di Afrika adalah makanan, tetapi dia lebih memilih kepada Alkitab. Kenapa saudara? Karena pemuda ini tahu arti nilai Alkitab. Dia tahu saudara bahwa untuk memiliki Alkitab itu bukan mudah. Dan dia rindu saudara untuk mendengar firman Tuhan melalui membaca firman setiap hari. Dia rindu belajar perkataan Tuhan. Dia rindu merenungkan perkataan Tuhan. Karena dia tahu arti nilai firman Tuhan ini. Saudara, bagaimana dengan Anda hari ini? Apakah Anda menghargai dengan sebaiknya firman Tuhan yang berasal dari surga ini? Dengan sebaiknya, apakah Anda membacanya? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kesaksian saya secara pribadi adalah sepanjang saya membaca Alkitab, saya semakin mengerti siapa itu Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang wujud dengan sendirinya tanpa dicipta oleh siapa-siapa. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh dengan kasih mencipta dunia ini dengan sempurna. Dan di dalam ciptaannya itu ada satu ciptaan yang sangat berharga. Ya, memang semua berharga, tapi yang satu istimewa daripada semua ciptaannya itu adalah manusia. Hanya manusia yang boleh menyembah Allah, hanya manusia yang boleh berpikir, hanya manusia yang punya roh dan jiwa. Saudara, Allah menciptakan manusia supaya manusia itu boleh menikmati semua ciptaannya, dan supaya manusia juga boleh menikmati hubungan dengan penciptanya. Wah, luar biasa. Tetapi waktu Allah begitu mengasihi manusia, manusia jatuh ke dalam dosa. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, Allah itu tidak berhenti mengasihi manusia. Allah tetap mencari jalan bagaimana supaya manusia itu diselamatkan.
Dan bagaimana Allah yang luar biasa itu berkuasa, berdaulat, turun ke dalam dunia dalam bentuk roh, menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, menyatakan diri kepada Abraham, membuat perjanjian kepada Abraham untuk membawa mereka kepada suatu tempat yang lebih baik di tanah Kanaan. Dan bukan itu saja, ada banyak penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Saudara, luar biasa. Tidak cukup berhenti di situ saja, tetapi Allah sendiri turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, bersalut dengan darah dan daging. Dialah Yesus Kristus. Untuk apa? Mencari manusia yang sesat, untuk menyelamatkan mereka supaya mereka kembali kepada rencana Allah. Luar biasa, saudara. Dan bukan itu saja, saya semakin mengerti apakah kehendak Tuhan, dan juga apakah rencananya dan apakah janji-janjinya. Sungguh luar biasa, saudara. Dan saya telah menghabiskan membaca keseluruhan Alkitab ini daripada Kejadian sampai Wahyu 1 kali. Itu bermula dari bulan 3 tahun lalu saya membaca, sehinggalah tamat saya membaca pada 4 hari bulan 6 2020 tahun ini. Saya sangat bersyukur karena saya dapat membaca firman Tuhan ini sekali. Saudara, walaupun demikian saya tidak berkata bahwa saya sudah menguasai seluruh firman ini, tidak. Semakin saya membaca, ada banyak hal-hal yang saya masih belum mengerti sepenuhnya. Dan saya tidak berhenti di situ, dan saya tidak berpuas hati di situ saja. Tetapi saya memulai untuk membacanya dalam pusingan yang kedua. Karena saya tahu bahwa makananku setiap hari adalah firman Tuhan. Karena jika saya tidak membaca firman Tuhan satu hari, saya merasa saya tidak kenyang. Seperti engkau lapar, jika engkau tidak makan nasi, engkau tidak kenyang. Demikianlah apa yang saya rasakan. Sebab itu, saudara, saya mengongsikan kepada Anda ini bukan untuk membanggakan diri, tetapi supaya ini menjadi inspirasi juga kepada Anda, supaya kamu juga boleh mulai membaca Alkitab secara konsisten. Tetapi nasihat saya adalah jangan membaca Alkitab laju-laju, hanya untuk membuktikan, oh aku pun boleh menghabiskan satu Alkitab. Kalau itu tujuanmu, saudara, itu salah. Dan kau tidak akan dapat belajar apapun daripada firman. Tetapi ketika kau membaca, pastikan kau mengalami Tuhan. Dan juga engkau meresap nilai-nilai di dalam firman Tuhan ini. Sehingga itu mempengaruhi dan membentuk kehidupanmu. Cukup 2 atau 5 pasal dalam sehari. Jangan terlalu banyak, karena nanti Anda akan mudah lupa apa yang Anda baca. Jadi pertanyaan adalah, apakah orang Kristen harus baca Alkitab supaya masuk surga? Tidak juga, saudara. Tetapi engkau adalah pengikuti Kristus. Tanggung jawabmu adalah mengenal Dia. Bagaimana kau mengenal Dia? Adalah lewat dari baca firman-Nya. Macam mana pengetahuanmu tentang Tuhan berkembang kalau Anda tidak membaca firman? Bagaimana engkau semakin mengenal Dia kalau tidak membaca firman? Bagaimana engkau menjadi serupa seperti Dia kalau engkau tidak membaca firman? Dan firman ini menuntun kita kepada hidup yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita supaya dapat memupuk semangat kerajinan membaca firman? Tidak ada jalan yang singkat, saudara, melainkan melatih diri dengan disiplin, yaitu dengan memaksa diri kita ini rela untuk membaca firman Tuhan. Dan lama-lama, saudara, itu akan menjadi kebiasaan Anda. Dan Anda akan suka membaca firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan ini menguatkan dan menghibur, menuntun kita kepada kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kemenangan, sukacita, pemulihan. Dan kiranya, saudara, Alkitab ini menjadi buku yang paling utama menjadi kegemaran Anda. Semoga Tuhan menolong kita untuk menghargai dan membaca segala perkataan yang tertulis di dalam firman-Nya. Saudara, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar tentang
manfaat firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan firman Tuhan yang diberikan percuma kepada kami berasal daripada surga yang diilhamkan oleh Allah kepada penulis-penulis Alkitab ini melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kan apa yang tercatat di dalam firman-Mu ini sungguh-sungguh mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan, dan juga mendidik kami hidup dalam kebenaran. Bapa, bantulah kami supaya kami lebih menghargai firman-Mu. Berikanlah kami iman supaya kami sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan, dan meresap nilai-nilai firman Tuhan, sehingga kan firman Tuhan itu bersatu di dalam daging kami, sehingga kan kami menjadi surat firman yang dapat dibaca oleh orang lain yang memuliakan Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.